Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dan selamat datang juga untuk para subscriber baru di channel Kuliah Akuntansi, belajar seputar akuntansi dari YouTube. Bersama saya Sabirin MAK CPA. Di video kali ini, teman-teman, kita akan membahas seputar dasar-dasar dari prosedur akuntansi. Nah, kira-kira seperti apa penjelasannya? Mari kita simak bersama-sama. Di dasar-dasar prosedur akuntansi ini, teman-teman, kita akan membahas saldo normal dari akuntansi. Artinya, ini adalah saldo-saldo atau akun-akun yang biasa muncul di proses akuntansi. Apa aja? Nah, ada kategori, ada akun aset, ada akun kewajiban, ada akun modal, pendapatan, biaya maupun saldo normal atau akun perkiraan lainnya. Nanti akan kita bahas satu persatu. Nah, apa itu aset? Nah, aset ini didefinisikan sebagai sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh perusahaan. Bisa diukur dengan uang maupun dengan bentuk lainnya, misalnya dalam bentuk fisik. Nah, aset ini berguna untuk perusahaan untuk menjalankan bisnisnya atau menjalankan roda perusahaannya. Jadi kalau kita ibaratkan, aset ini semacam energi atau energi yang ada pada diri manusia agar bisa untuk memulai aktivitas atau menjalankan aktivitas sehari-harinya. Nah, jadi begitu. Kalau tidak ada energi, kita sulit tuh untuk bergerak. Nah, sama juga dengan perusahaan. Kalau tidak ada aset, maka sangat sulit untuk perusahaan bergerak. Nah, saldo normal dari aset ini, teman-teman, kalau di neraca dia akan berada di sebelah kiri. Nah, kalau terjadi atau di sebelah neraca tadi, saya ulang, saldo normal dari aset ini dia ada di sebelah kiri pada neraca, saldo normalnya adalah debit. Nah, artinya jika ada penambahan aset, maka dia akan berada di sebelah debit. Nah, apa yang di sisi kreditnya? Nah, bisa jadi cash maupun seperti itu. Nah, aset ini, teman-teman, adalah yang dikuasai baik dari hak milik maupun dari hak guna. Nah, artinya kapan dia dikategorikan sebagai aset? Nah, ketika dia dimiliki atau ketika ia sudah digunakan untuk aktivitas perusahaan. Nah, aset ini bisa kita kategorikan menjadi 3. Ada aset lancar, ada aset tetap, dan ada aset lainnya. Apa itu aset lancar? Nah, aset lancar ia sifatnya itu sangat mudah untuk menjadi cash atau bahasa sederhananya ini sangat mudah untuk kita uangkan. Nah, apa aja dia? Ada cash, kas atau kas. Kas ini ada 2, ada cash in hand atau cash yang ada di perusahaan atau kas yang ada di bank atau dalam bentuk lainnya misalnya deposito, bunga berjangka atau yang lainnya. Apalagi, nah ada piutang. Nah ini kenapa sih piutang menjadi kategori aset lancar? Karena ada kemungkinan pihak ketiga itu akan membayar kewajibannya kepada kita. Apalagi misalnya persediaan. Nah, kenapa persediaan? Karena persediaan ini kan terjadi jual beli terus nih. Jadi perubahannya akan sangat cepat. Jenis yang kedua adalah aset tetap. Nah, aset tetap ini dia memiliki wujud yang tampak dan manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan itu akan lebih dari 1 periode akuntansi. Artinya dia akan lebih dari 1 tahun. Apa aja? Misalnya bangunan yang bisa sampai 5, 10, sampai 20 tahun. Ada mobil atau kendaraan lainnya yang bisa mencapai umur manfaat ekonomi itu 5 tahun. Atau ada inventaris kantor lain seperti laptop, komputer, dan lainnya. Jenis aset yang ketiga adalah aset tidak berwujud. Nah, dia tidak tampak tapi ada. Nah, apa sih dia? Nah, aset yang tidak berwujud ini misalnya ada hak cipta, ada goodwill, ada paten. Nah, misalnya apa? Sebuah brand. Katakanlah brand XX. Nah, ini adalah bentuk aset punya si perusahaan XYZ.
Nah, ketika kita mau menggunakan brand ini, maka kita harus membayar ke perusahaan XYZ. Nah, itulah yang dinamakan sebagai aset tidak berwujud. Bentuk fisiknya tidak ada, tapi manfaat ekonominya bisa kita rasakan atau bisa perusahaan rasakan. Yang kedua yang akan kita bahas adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu apa? Nah, kewajiban ini muncul karena sebuah peristiwa ekonomi di mana katakanlah kita sebagai perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran di masa satu periode akuntansi maupun di masa yang akan datang. Nah, saldo normal hutang ini, teman-teman, kalau di neraca, dia berada di sebelah kanan dan di sebelah kanan atau di sebelah kredit. Nah, jadi kalau dia bertambah, dia akan berada di sebelah penambahan hutang, itu akan dicatat di sebelah kredit, dan kalau dia berkurang akan dicatat di sebelah debit. Nah, kata kuncinya di sini ya teman-teman terkait dengan kewajiban ini, di mana perusahaan itu memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran atau melakukan pelunasan, baik pada satu periode akuntansi itu maupun lebih dari satu periode akuntansi. Nah, untuk hutang atau kewajiban ini teman-teman bisa kita bagi menjadi dua. Pertama, hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Hutang jangka pendek itu apa? Nah, hutang jangka pendek itu biasanya umurnya hanya dari satu periode akuntansi ya, atau hanya 1 tahun, dia sudah harus lunas. Nah, biasanya ini hutang-hutang ke hutang usaha ke pihak ketiga, vendor yang jumlahnya tidak besar. Yang kedua, hutang jangka panjang. Nah, ini adalah kewajiban yang harus dilunasi atau dibayar biasanya lebih dari satu periode akuntansi atau lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya jenis hutang ini misalnya hutang bank, hutang kepada pemegang saham karena jumlahnya sangat besar. Nah, misalnya seperti itu. Yang ketiga yang akan kita bahas adalah modal. Nah, modal itu teman-teman adalah kekayaan pemilik yang ditanamkan di perusahaan. Nah, artinya di sini adalah yang bisa jadi modal pemilik ini milik perseorangan maupun dari beberapa pemegang saham ya, teman-teman. Modal itu biasanya atau lumrahnya itu tertera di akte pendirian perusahaan ya, teman-teman. Misalnya dikatakan modal yang disetor sekian M. Nah, itu akan bisa kita lihat di akte pendirian perusahaan. Saldo normal si modal ini kalau di neraca dia akan berbandingan dengan kewajiban. Artinya dia akan berada di sebelah kanan dan atau di sebelah kredit. Nah, artinya kalau ada penambahan modal dia akan di sebelah kredit. Kalau ada pengurangan modal, dia akan berada di sebelah debit. Nah, modal ini tadi seperti yang saya jelaskan bisa dalam bentuk modal perseorangan atau modal pemilik, atau dia terdiri dari modal pemegang saham, yang artinya saham ini tidak dimiliki oleh satu orang saja. Bisa satu, bisa dua, atau tiga. Nah, demikian teman-teman penjelasan saya mengenai dasar-dasar dari prosedur akuntansi. Nah, ini baru 3 yang saya bahas ya. Baru tentang aset, kewajiban, dan modal. Masih ada tentang akun-akun saldo normal yang lainnya. Nah, kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan video ini mampu menjawab dari keingintahuan teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta share video ini agar yang lain bisa tahu. Terima kasih banyak.